berharap banget adanya miracle untuk tim Indonesia. Karena mereka butuh doa kalian juga teman-teman. Betul. Dan tentunya jangan ada hujatan karena mereka membawa nama Indonesia teman-teman semuanya ya. Dan mereka yang sudah terpilih tentunya mereka yang memang terbaik pada saat ini teman-teman. Jadi mohon dukungannya untuk Indonesia. Gaungkan Indo Pride, ini dia game terakhir ini. Go! Let's go, let's go, let's go! Let's go! Dan ini dia untuk jalur petnya mulai dari Primors. Dan juga dekat dengan Query menuju ke arah Milta Power. Masih sama ya. Masih sama kayak di match pertama. Dan ya kita masih berharap untuk zonanya ke arah ya Indonesia bisa masuk ke late game untuk di match kali ini. Untuk gap poinnya sih gua lihat sih tadi agak masih bisa dikejar sih kalau untuk beberapa match ke depan ya. Kita masih berharap teman-teman, good luck untuk Indonesia, but ya tetap dukung dengan doa untuk Indonesia makin bisa lebih stabil lagi untuk di match terakhir di day pertama kali ini. Dan ini dia tim China turun di area Pochinki. Ini adalah tempat favorit ya. Favoritnya Indonesia dulu. Wah, Milpo. Player Indonesia. Fix bagus nih mainan nih. Yuk, Milpo yuk. Milpo ya. Oke. Drop gua soalnya. Drop gua. Ya, gua agak sedikit ke atas deh. Iya. Gua Lipovka deh. Lipovka ya. Aduh nggak jadi. Aduh, tapi masih Oke, mid aman sih. mid aman. Masih aman. Maksudnya masih aman. dari Milta Power masuk ke Prison oke. Oke, bisa. Masih Ini kalau misalkan gue biasanya ya, kalau dari Milpo ya, biasa rotasinya langsung ke prison dulu ya. Shelter pasti gue lewatin, gue ngecek mentionnya dulu. Iya. Biasanya begitu ya, ada Bisa jadi gitu ya. teringat ya. Tuh. Jadi teringat. Nah, lu lihat tuh dari segi gap poinnya nggak terlalu jauh teman-teman ya. Jadi aman-aman saja yang terbaik. Bu Wati, terima kasih Bu Wati untuk supportnya. Tapi kali ini sebelum itu Bu Wati ada United States atau dari Amerika kali ini yang sudah dekat sekali dengan tim Filipina. Di early game cepat sekali memang si Zay juga sudah mulai tercicil HP-nya. Cowboy dengan menggunakan Ace 32 yang sudah disiapkan. 3 orang langsung nge-set up. Ini bahaya banget Cowboy. Masuk ke area atas. Dan ada di satu juga daerah sebelah kiri kelihatan dari Cowboy. Turun saja. Dan itu dia. Gagal sekali. Ditabrak juga. Wah, ini dia. Regroup cepat. Ini regroupnya cepat banget dari tim USA. Keren. Ini keren banget Eya. Tumbang. Dan ada kickstart. Trimzy juga membackup untuk menjadi distraksi. Ini pinter banget dari tim United States. Tapi Alcin Bot spray down terhadap kickstart belum bisa menumbangkan memang dari seorang kickstart kali ini Filipina. Nah, bingung nih deh. Bingung sekali. Pergerakan ada Piru Dikurti juga dari area atas itu juga menjadi distraksi. Pintar banget split yang dilakukan memang dari USA dan kickstart. Menumbangkan di seorang Alcin Bot. Punggawa dari Philippines. Terculik saja 2 orang. Sekarang malah Filipina yang dibalikin, Ji. Waduh, Cowboy ngerepotin banget nih bagi tim Philippines ya. Yang tadinya mereka pede banget untuk bisa nge-push ke arah seorang Cowboy. Tapi nampaknya Cowboy berhasil mendelay waktunya dengan cukup baik. Dan akhirnya membuat teman-teman daripada Cowboy, daripada tim USA bisa melakukan regroup dengan sangat-sangat cepat. Dan malah langsung dibalikin kali ini. Dan bahkan daripada tim Philippines malah mereka yang terkepung. Mereka yang terkepung kali ini ya. Dan sepertinya hanya dalam satu rumah, di rumah L, terlihat kali ini di lantai 2-nya Alec dan juga CJ nggak bisa kemana-mana. Sudah terlihat ada satu senjata di situ. Oh my god, awas hati-hati, kelihatan. Bener aja dan ternyata Alec terknockdown kickstart, menyisakan CJ seorang diri. Dan mungkin saja ini bisa menjadi satu terakhir daripada seorang CJ. Naik ke atas dan seorang Alec. Kickstart gak ditembak dan benar saja Philippines menjadi tim pertama yang harus pulang ke lobby. Wow, dan di sisi lain juga Germany atau Jerman kali ini sudah ada pressure yang dilakukan oleh tim Argentina. Satu terkenok oleh seorang Justus. Justus terkenok tiba-tiba saja masih bisa di-reviving oleh tim Jerman. Oleh tim Argentina ini drafting memang punggawa dari Fury ya. Belum! Baru gue bilang, belum bisa menumbangkan dari Jerman, tapi baru saja gue bilang DraftKings tumbang. Menumbangkan dari seorang Itis Chris dengan nitnya langsung on point. Itu dia punggawa dari Furia, gak main-main. Memang dari seorang DraftKings kali ini, Pains. Sudah mulainya ada pressure yang dilakukan oleh tim Argentina terhadap tim Jerman. Sepertinya dari arah sebelah kanan juga, MX juga sudah mulai terlihat, sudah mulai di setup smoke. Sepertinya akan ada misi penyelamatan, reviving terhadap seorang
It's Chris. Ya, it's Chris. Tapi Kapitan juga sudah mulai terculik di awal. Kali ini kapten dari tim Argentina tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal memantau saja dari area yang bisa mereka cover. Betul. Dan sementara Pipa juga tanpa kendaraan yang terlihatnya di sana. Dan oh, awas hati-hati Jerman. Ternyata sudah ada crossfire daripada tim Argentina. Ternyata ini segitiga sangkar burung loh ya. Iya. Kalau misalnya kelihatan ya dari Argentina ya, mereka sendirian terlihat benar-benar segitigaan banget kali ini. Tapi nampaknya Chris, lihat Pipa. Udah dengan begitu dekat sekali. Oke, ada Molly yang dilempar ke arah depan, tapi nampaknya masih belum tepat sasaran kali ini. Bahkan nades-nya pun juga masih terlalu jauh. Chris masih bisa di-reset oleh seorang Ares. Sementara Emik mencoba untuk mencari yang bagus lagi. Dan ada DraftKings mendapatkan 2 spray transfer yang begitu baik. Membuat Jerman kali ini kelimpungan. Kelimpungan kali ini nggak bisa ngapa-ngapain, tapi nampaknya ada trade knock yang terjadi. Emik pun tumbang. Spray ke arah depan Pipa. Berhasil membuat tim Jerman menyisakan 1 orang saja daripada Pains kali ini yang begitu kesakitan. Sendirian saja DraftKings langsung menuju ke arah rumah yang ditempati oleh 1 anggota tersisa daripada Pains kali ini. Jerman Oh my God. sudah mulai dekat dari rumah ke rumah, dari tembok ke tembok. Dipisahkan oleh tembok saja kali ini, dilempar nades-nya, muter-muter dia, kucing-kucingan kali ini. Masih belum tahu di manakah tembok yang akan mereka bisa bertemu, tapi sudah mulai ada ribut dari 2 lawan 1. Jerman pulang ke lobby oleh Argentina. Yes, ini menjadi kesempatan baik juga untuk tim Indonesia. Karena papan tengah sudah kehilangan 2 punggawa Jerman dan juga Filipina. Tapi ini juga MTB. Belum bisa menumbangkan dari tim Vietnam. Dengan menggunakan M249 Delwin. Tipis sekali. Kode Barco. Himas menambahkan seorang MTB dan juga Sila. Dan ini dia, oh my God, apakah ini Turki juga akan tumbang? Itu dia. Tanfu. Oh my God, Tanfu. Ini lagi menggila sepertinya dari tim Vietnam. Sedang akan dapat momentum dari tersebut. Dan Delwin spray down. Terhadap Celtic. Dan itu dia, adanya manuver yang dilakukan oleh Celtic. Agak delay sedikit memang dari segi vehicle yang dilakukan oleh seorang Celtic. Dan ada Jaxi. Let's go Jaxi. Ayo, 1 kill. Yuk, Please, bisa yuk. please. Headshot yuk. Please. Itu dia ada trick juga spray down. Let's go. Dan itu dia dapat 1 kill terhadap seorang Celtic dari tim Turki, memulangkan saja di posisi ke-14. Mamam tuh ya Turki ya, tapi yang bukan mamam lagi Turki bahkan kali ini. Sparking Brazil masih terus menunjukkan hegemoninya ya. Masih nggak mau ngerem. Ternyata ada orang lewat, ada kesempatan dikit, langsung dapat killnya. Efektif nih permainan dari Brazilnya. Sementara mereka nggak mau kalah dari Argentina sepertinya yang udah kelihatan mendapatkan 4 kill dari tadi. Ya tentunya, dan ini adalah hal yang harus ditiru oleh tim-tim lainnya, di mana Brazil benar-benar nggak pernah ngendorin bagaimana permainan mereka dari match awal ya. Langsung naik banget. Tapi inilah dia untuk circle-nya. Semoga saja masih Yasnaya sih, menuju ke arah Yasnaya, please. jangan Yasnaya kalau menurut gue sih. Agak ke depan dikit ke arah mention itu boleh sih. Boleh. Aduh. Wow, school ya. Waduh, ini flanknya jauh banget ini. School farm. Kalau jangan muter sih. Nusuk. Kalau muter ini bakal bahaya banget, karena kalau misalnya circle kayak gini semuanya ke arah selatan, itu pasti beberapa tim bakal pikirannya oke, kita muter ke paling bawah, karena mereka tahu di bawah tuh bakal benar-benar kosong banget. Jadi harus di ibaratnya counter logic. Jadi ketika semuanya muter, ya udah kita lurus aja. Lurus. Oh iya, oke. Masuk sekali logic yang dilakukan oleh Jonita. Mungkin bisa dilakukan juga oleh tim Indonesia. Dan ini memang tuh prediksi dari Krafton AI-nya. Indonesia harus rotasi jauh banget ya. Cuman gak harus juga sebenarnya. Memang gak harus untuk rotasi, apakah memang muter lagi ya. bisa nusuk atau tidak. Tapi kayaknya dia ngambil di area shelter sih, gue feeling. Dia mendingan ngambil area shelter dibandingkan nusuk. Oke, nusuk bisa. Atau rotasi jauh juga ke bawah bisa. Tapi masih mending ke arah shelter yang mungkin bisa lebih dikontrol oleh tim Indonesia. Karena mungkin konturnya atau areanya yang memang mereka sudah hafal untuk mereka bisa kontrol. Tapi kita bisa lihat di sini dari tim Thailand, Skepi dekat sekali dengan tim Finlandia. Oke. IXC Car 98. Wah, enak banget tuh gue ngomongnya Car 98. Wis.
Ya, dari seorang EXE, tapi EXE kemarin juga waktu pas di survival stage dia pakai car bahaya loh. Bahaya banget. Mungkin emang spesialisnya dia pakai car atau at least sniper lah. Iya. Sniper weapon mungkin ya spesialis dari EXE. Dan tapi USA kali ini sudah mulai rotasi ke arah bottom dari Hero Angle, tapi akan bertemu dengan tim China kah? Jauh banget. Ini sih gue udah feeling mereka benar-benar langsung rotasi jauh. Tapi Himas, ini dia Mike Lee, tidak bisa tertolong. Adanya pressure yang dilakukan tim Vietnam sudah mulai. Ini dia tim juara PNC 2026. Mereka sudah reset dan mereka sudah bisa step up sepertinya USA. Mereka benar-benar mengambil area selatan. Oke, masuk dari arah perbukitan Pochinki kali ini. Mencoba untuk datang ke arah Bukit Kentang mungkin. Untuk bisa mereka amankan, tapi sepertinya mereka juga masih berpikir mau masuk lewat mana. Apakah ke rumah orang kaya ataukah masuk ke arah Bukit Kentangnya, tapi mereka mencoba untuk mengecek dulu di area-area Pochinki apakah masih ada orang atau tidak, dan ternyata di sana masih ada Spaceman terlihat daripada minimapnya, tapi nggak tahu nih tim USA tahu apa enggak bahwa masih ada orang di sana. Tapi ternyata Bukit Kentang sudah diamankan oleh tim Ukraine, bahkan ada split 2-2 di situ terlihat, dan ternyata tim Indonesia benar sekali masuk lewat arah shelter. Mereka mendapatkan posisi yang cukup enak di area ini kalau misalnya gue bilang jalur naga ya. Dan jalur naganya didapetin menuju ke arah perbukitan kentangnya. Dan itu adalah entry ataupun choke point yang Indonesia dapatkan. Mereka bisa melihat pergerakan daripada tim Vietnam juga. Kemudian ada tim Brazil juga, walaupun Brazil juga nggak bakal kemana-mana. Tapi Vietnam bisa mereka gatekeeping dengan sangat-sangat baik. Sementara daripada tim USA masih kebingungan nih untuk bisa masuk dan mau masuk lewat mana. Harusnya jalur yang lebih make sense daripada untuk tim USA, mereka bisa masuk lewat perbukitan Skull menuju ke arah Bukit Kentangnya. Kalau misalnya gue lihat tadi, karena itu cukup kosong. Dan Ukraine sudah ada satu call up untuk bisa masuk ke arah Bukit Pochinki-nya ataupun Bukit Skull-nya di sini. Ini perbukitan Skull di arah farm-nya juga. Dan split dua-duanya masih belum mau di regrouping kali ini ya. Ya benar banget, tadi gue sempat lihat Vietnam mereka mau ke arah bawah, tiba-tiba zonanya splitting ke arah atas, mereka langsung putar balik. Dan itu keputusan juga baik bagi tim Vietnam, mereka ke arah utara. Dan ini dia tim Thailand, mereka langsung menusuk ke arah middle of zone kah Skepi, karena dia udah nggak mau ngambil area rumah persimpangan. Dan ini cukup bagus juga keputusan bagi tim Thailand. Mereka bisa mengontrol area tersebut, harus mengamankan sedikit dari vehicle-nya. Tapi kali ini USA kedatangan tamu dari tim China. Harusnya China juga sudah menempatkan satu area cukup baik, tapi di sana oh my god, Felix harus hati-hati. Kali ini China kickstart juga, adanya pressure dilakukan oleh tim United States. Kali ini dari arah bawah juga sudah mulai ada flanking dari arah bawah. Spaceman belum bisa ditumbahkan kah? Dispressure oleh Kickstart. Kickstart menumbangkan seorang Spaceman, dan Lil Ghost juga terkenok. Dua punggawa dari China kali ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada Kickstart mengikuti Streamzy dan juga Cowboy langsung saja di circle. Langsung saja memanggil saja dari tim punggawa dari United States, Tian Hovo dan juga Xiaudi tidak bisa berapa-apa, karena mereka kalau rotasi lagi atau mengedelay lagi, ini tinggal ngamanin placement aja. Karena dari segi tempat mereka nggak enak banget, dan Xiaudi dan gue nggak tahu posisi di mana. Iya, cukup berjauhan kali ini, memang memisahkan diri masing-masing ya. Sementara ada Argentina juga terlihat di sana. Tian Hovo sudah terlihat, tapi nampaknya belum selesai sampai situ saja. Karena Argentina yang baru aja datang melakukan rotasi dari arah utara menuju ke arah baratnya, ternyata mencoba untuk melakukan peperangan juga menuju ke arah tim USA. Kali ini sudah melakukan takedown ke arah tim China. Dan hanya menyisakan satu anggota terakhir daripada tim China kali ini. Dan ternyata Korea pun juga dari arah sisi lain ternyata terknockdown dua anggotanya. Masih belum tahu dan juga terlihat dari arah mana. Sementara Kickstart tadi yang telah melakukan top down ataupun ke arah Spaceman. Langsung mencoba untuk mencari dulu di mana nih Spaceman nih. Tapi nampaknya Indonesia dekat banget dengan tim Denmark di jalur naga. Oke, Denmark. Mereka ada di dalam satu broken shake harusnya, ataupun satu WC di situ. Cukup aman, tapi Indonesia berhasil dapetin itu dia di entry-nya lagi. Emang ini jalur naga favorit banget sih. Dan ini benar-benar berbahaya banget. Awas hati-hati Queen. Sudah terlihat bagaimanakah daripada tim Denmark, terlihat di situ. Itu Denmark sebenarnya posisinya agak-agak enak-enak nggak enak sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Karena itu dia cuma punya satu shake doang tuh. Satu shake WC yang bisa mereka amankan. Tapi Batulins ternyata Korea kali ini yang hanya misalkan dua aja. Ada Brazil Sparking
mencoba untuk melakukan take down, tapi tampaknya tidak bisa. Tapi tampaknya Heaven juga ter-knockdown, kali mencekan satu anggota saja dari tim Korea. Ukraine berada di rumah kembar. Kali ini mencoba untuk mendapatkan kill demi kill dari orang-orang yang lewat di arah depan mereka. Bahkan Vietnam pun juga baru aja masuk kali ini menuju ke arah circle-nya. Yes, Vietnam langsung masuk saja menusuk ke arah tengah. Kali ini ada Xiao Wididi yang notabene tidak mau mengambil risiko karena dia tinggal sendirian. Langsung saja menusuk ke arah tengah kali ini. Dan ada dari United Kingdom yang sudah mulai menunggu. Ada tim Korea sendirian. United Kingdom juga sisa berdua kali ini. Tapi Vietnam juga tumbang dari Himas. Oh my god, Hater. Lagi-lagi bisa menumbangkan dari seorang Himas. Walaupun tinggal sendiri tapi powernya langsung saja benar-benar tidak mengendorkan dari segi powernya Bus 1K. Kali ini juga belum bisa menemukan dari Netro tapi Korea langsung saja dipulangkan di posisi ke-13. Dan Jaxi mendapatkan terus Mixin dengan need-nya. Apakah tim Let's Denmark go. kali ini sudah mulai di-setup ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kali ini Indonesia maju perlahan. Keter harus hati-hati. Keter dari arah belakang juga sudah mulai ada tim Indonesia. Ada hati-hati. Ada emergency cover. Tapi sudah terculik di arah sebelah kiri oleh seorang Bimi. Terspot juga. Spot sudah dari arah sebelah kiri Bimi. Diselesain dulu gak sih? Jaxi sebelah kiri kok ngeliat. Di sana ada seorang Bimi dari arah low ground. Gak kelihatan. Ini harus hati-hati Denmark. Dan juga China juga pulang di posisi ke-12. Kali ini ada Nate yang dilakukan. Adanya on point. Dan itu dia Queen. Oh my god. Denmark terlalu kuat sepertinya terhadap tim Indonesia. Satu opening knock yang berharga sepertinya tadi sudah kita lihat adanya peperangan dan benar yang dilakukan oleh tim Indonesia seperti agresivitas yang mereka naikkan di game terakhir. Namun sayangnya ternyata Denmark dari Beami menjadi satu duri dalam daging yang tidak terlihat, pergerakan juga tidak terdeteksi oleh pemain-pemain daripada tim Indonesia. Membuat Indonesia harus puas di hashtag ke-11 tadi ini dan hanya mengumpulkan 1 poin aja. Nice try tentunya untuk tim Indonesia. Di hari pertama ini tidak apa-apa, masih ada 2 hari lagi teman-teman dan kita masih harus bisa mendukung Indonesia. Yuk, Indo Pride-nya dulu teman-teman. Nice try bagi tim Indonesia dan kita harus tetap memulai game karena masih ada Sea Pride juga kali ini. Di mana kita masih melihat daripada tim neutral ternyata mendekati area Brazil. Terlihat di sana ada Spark yang mencoba untuk meluluhkan neutral dan benar saja dalam sekejap mata Brazil masih menggila dan menyala kakak di game terakhir kali ini. Oh my god, dan United Kingdom juga pulang di posisi ke-9. Cepat sekali perangan kali ini di match terakhir. Oh my god, Streamzy harus berhati-hati karena ada tim Argentina yang dekat sekali dengan mereka tapi ada mortar. Oh my god, yang dituju harus hati-hati. Oh my god, dari Punggau USA karena dari mortarnya hampir saja menumbangkan dari tim United States. Harus berhati-hati kali ini. Dan Streamzy masih memantau saja dari arah punggungan. Brazil juga tidak mau kalah mereka. Di kali ini juga dari tim Thailand masih still survive dengan berempat. Oke. Ukraine mencoba untuk bertahan dulu aja. Tuan to split up. Terlihat bagaimana tim Ukraine menjaga 2 tim sekaligus ya. Menjaga tim USA dan juga menjaga tim Brazil. Kita lihat bagaimana kepercayaan diri daripada tim Ukraine begitu baik sekali. Tapi nampaknya kali ini Thailand ternyata diluluh-lantakan oleh tim Brazil. Dilempar netsnya. Oh my god, itu kena banget nggak sih? Ke arah tim Thailand. Ada splash damage yang terjadi. Escape out saat ini. Duar meledak dan hilang. Tapi nampaknya tim Ukraine kali ini mencoba untuk menghadapi tim USA. Langsung saja push ke arah depan. Tapi nampaknya tim USA luluh-lantak begitu saja. Ada duit yang terhabis. Kita juga meninggalkan Veris. Tapi nampaknya Veris juga tumbang. Oh my god. Ukraine. Dan ada kejauhan, ada Hakatori. Menjadi satu-satunya harapan bagi tim Ukraine untuk bisa mempertahankan diri mereka dari tim Ukraine. Tapi nampaknya kali ini tim USA masih cukup bisa bertahan. Dan dari arah lainnya Thailand pun juga masih bertahan. Tapi nampaknya Argentina juga ikut dalam satu perang ini bersama dengan tim Ukraine. My God. Dan juga USA. Pipa mencuri 1 killnya. USA menyisakan kickstart untuk bisa melakukan reset kepada Purdi Kurti. Argentina masih cukup berwaspada dan Ukraine tiba-tiba saja menyisakan 1 playernya aja, Harley. Yes, benar banget karena kali ini juga Argentina sudah dekat dengan USA. Namun gua waktu saja dan Argentina bisa men-set up dari United States. Dan dari segi point killnya gila banget. Ada yang 9, ada yang 7, dari 3, 2, ada yang 4. Pipa menumbangkan dari seorang Purdi Kurti. Langsung saja menabrak cepat sekali kickstart sendirian kali tersisa. Harus berhati-hati karena bisa dibakar saja karena depan. Nggak menunggu waktu karena smoke yang menutup.
Pinter. Tipis sekali bisa masuk ke dalam satu vehicle yang bisa dikontrol oleh seorang Kickstart. Tidak terketahui posisinya dari seorang Kickstart kali ini langsung ditebalkan lagi. Tebal banget. Tebal sekali dari segi smoke yang dilakukan oleh tim United States, tapi Pipa menumbangkan dari seorang Hakatori. Harus posisi ke-8 dari tim Ukraine. Lagi-lagi menggila kakak dari tim Argentina. Apakah ini menjadi waktu bagi itu, dan Kickstart juga bisa menumbangkan dari seorang kapitan. 10 kill, killing spree, dan harus menentukan akhir dari United States di posisi ke-7. Walaupun killing spree sudah di-unlock oleh tim USA. Gila 10 ya, banyak banget itu tim USA benar-benar perang dan juga perang di game terakhir. Mereka membuat momentum untuk hari kedua sih. Ya. Makanya mereka bisa dapetin poin kill yang cukup banyak dan ini akan menaikkan kepercayaan diri mereka. Dan terlihat untuk notabene-nya tim Vietnam saja yang mendapatkan circle di arah tengah-tengah sana. Sementara tim-tim lainnya masih menyisir di arah pinggir-pinggiran. Dan 2 tim Amerika Latin benar-benar menyala kakak. 9 kill masing-masing dari arah mereka. Sementara Belmont mencoba untuk menyelamatkan diri mereka. Delwin di arah tengah-tengah sana ternyata harus terknockdown juga. Belmont masih cukup selamat, 1 anggota terakhir daripada tim Thailand kali ini. Tapi terlihat pergerakannya daripada tim Vietnam yang ada di depan sana masih cukup aman dan mendapatkan 1 zona yang cukup enak. Cuman sampai kapan dia bisa bertahan di situ karena Argentina juga sudah mulai menuju ke arah tempat yang ingin mereka tempati agar bisa bertahan tentunya, Harley. Yes, benar sekali. Karena zona juga sudah memaksa untuk mendonat arah yang sudah ditempati oleh beberapa tim. Argentina kali ini sudah mendapatkan satu posisi yang cukup bisa dikontrol oleh mereka. Dan Finlandia juga sudah masuk. Thailand juga sudah masuk. Emergency cover flare juga sudah mulai disiapkan oleh tim Argentina. Kali ini sudah mulai masuk dari arah bawah. Denmark yang harusnya tadi bisa diratakal oleh tim Indonesia, tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Tapi Finlandia kali ini dekat sekali dengan tim Denmark dari arah 2 arah, sepertinya dari tim Vietnam juga sudah mulai terspot juga oleh tim Argentina. Ini tinggal menunggu waktu saja. Zona phase ke-7 pasti bakal banyak sekali peperangan kembali. Brazil juga walaupun tersisa 2 orang, at least mereka sudah mengantongi 9 poin kill tuh kayak gitu, banyak banget. 6 tim tersisa kayak gini. Dan gap poinnya sih nggak, gue bilang ya antara 5 ke bawah sampai ke yang 1 itu memang udah agak sedikit menjauh, tapi dari 4, 5 sampai ke bawah tuh masih bisa kejar-kejaran di hari kedua sebenarnya. Iya, masih possible banget ya. Masih possible banget dan tentunya ini akan menjadi momentum juga bagi sebagian tim untuk bisa mempersiapkan mental mereka untuk di hari kedua ya. Dan bahkan Finlandia yang sepanjang hari ini dari game pertama dan juga game keempat mereka masih belum cukup baik untuk permainannya. Kali ini berpeluang untuk masuk ke arah late game tentunya dengan effort mereka yang cukup keras walaupun di depan mereka terhadapi 1 anggota daripada tim Denmark. Mixed bahkan menculik koreksi dan bahkan Bialmi dilempar 1 nades-nya, bahkan Sata pun juga tumbang. Nades yang belum bisa sampai ke arah batu yang ditempati oleh Scuff. Finlandia mencoba untuk bertahan di balik batu yang terlihat di sini, di mana circle-nya pun juga akan segera menyusut dan harusnya bisa mendonat kali ini dan membuat stalemate kembali akan terjadi. Dan ternyata Vietnam, Denmark, dan juga Finlandia punya keuntungan dari segi circle-nya. Tanpa terkecuali ada El Clasico lagi mungkin yang akan bisa terjadi kan. Karena Argentina dan juga Brazil cukup berdekatan untuk posisinya di arah utara. Ya, cukup memang berdekatan dari beberapa tim ini. Jadi harus berhati-hati juga. Scuff, Finland juga ini masih aman banget. Harus berhati-hati kali ini. Dan Scuff, melihat pergerakan dari tim Denmark. Oh my god. Ini dia. Sudah mulai saja ada beberapa probimi juga sudah mulai adanya blue net zone yang dipop up oleh tim Finlandia. Tunggu waktu saja. Apakah memang Finland akan men-set up dari tim Denmark atau tidak? Dan kali ini masih kita bisa lihat dari Cureksi belum adanya pergerakan yang signifikan antara tim Finlandia terhadap tim Denmark kali ini. Dan tim Argentina sudah mulai masuk. Brazil harusnya juga udah mulai masuk, tapi Vietnam mereka masih still survive berdua di sana. Dan itu dia Bimi. Spray down dari seorang Bimi menumbang dari seorang Cureksi. Dan Finlandia akankah dibalikan keadaan oleh tim Denmark Manis, dan itu Pipa juga tumbang oleh tim Denmark. Ini benar-benar gila. Apa ini tim? Tiba-tiba saja menumbangkan 1 demi 1
dari tim Finlandia dan Argentina juga langsung men-steal kill 1 poin yang dikumpulkan oleh tim Denmark tadi. Denmark dan Thailand kali ini. Tinggal sendiri ada seorang Belmont, tinggal menunggu waktu saja. Ya, dia bikin jalur smoke yang cukup baik. Karena memang ada tim Brazil juga di depan sana. Belmont kali ini mencoba untuk melakukan sedikit distraksi menuju ke tim Brazil. Terlihat di sana, awas hati-hati, tidak benar saja Belmont berhasil bisa selamat karena ada kebulan asap di arah depan sana. Tapi nampaknya Biami mendapatkan seorang pipa. Terknockdown lagi dan lagi. Membuat tim Argentina cukup kesulitan untuk bisa masuk ke arah tim circle-nya. Tapi nampaknya Belmont masih berusaha sendirian dia. Gila, aduh ternyata Belmont masih dengan 3 SP tersisa. Tapi sampai kapan dia bisa bertahan? Karena sementara ini sudah terlihat dan benar saja Thailand harus puas di hashtag ke-6 kali ini. Sementara Brazil dan juga Argentina masih nggak mau kalah balapan kill kali ini. DraftKings menghadapi satu anggota daripada tim Denmark di depan sana dan juga masih ada tim Finlandia yang masih bertahan. Bahkan Vietnam pun juga masih bertahan kali ini. Duel papan atas antara tim Amerika Latin, satu tim Europe, satu tim SEA dan juga Finlandia yang ada di peringkat paling terbawah masih bisa bertahan sampai dengan late game. Yes, sampai ke late game kali ini Finland ya. Tinggal menunggu waktu dan Brazil coba cangkul-cangkul yang dalam saja. Tinggal menunggu waktu, timing yang cukup tepat kali ini coba untuk membuat parit terlebih dahulu. Dan sama juga Finland, buat parit saja untuk menjadi coverage untuk mereka hingga ke late game. Karena ini sepertinya bakal late game banget. Zona fase ke-8. 20 detik lagi. Tinggal menunggu waktu. Vietnam, Denmark akan masuk. Tapi kalau dari segi Arsenal player, memang Denmark sangat diuntungkan. Kalau misalkan ada beberapa tim yang sedang mulai chaos di phase 8 menuju phase ke-9 dan akan bergerak. Ini kemungkinan chance terbesar adalah persentase Denmark yang menang. Harusnya iya ya. Terlihat bagaimana Denmark memang sudah melihat bagaimana. Kita lihat ada ternyata daripada DraftKings. Satanya tumbang. Apakah masih bisa untuk di revive lagi? Tapi nampaknya DraftKings pun terkikis untuk health bar-nya. Dan MX pun what Keter with car-nya. Membuat kali ini Argentina harus lulu lantah. Dimana Sata dan juga satu anggota daripada Scarf daripada Finlandia kali ini sepertinya tidak akan bisa kemana-mana karena memang sudah terhimpit oleh Blue Zone. Dan benar saja lagi-lagi Keter. Karnya begitu mematikan. Daripada tim Brazil pun juga harus bisa tiba-tiba saja nades-nya connect. Dari Tanfu menuju ke arah Tiny Seven. Sparking menjadi satu anggota terakhir daripada tim Brazil. Sama-sama satu anggota Brazil dan juga Argentina. Kali ini Denmark dan juga Vietnam mengejar WWCD bagi tim mereka. Dan benar saja lagi cangkul-cangkul yang dalam. Ternyata langsung dipulangkan karena lobby Brazil. Puas di hashtag keempat inilah 3 ataupun top 3 untuk match Erangel. Dan Denmark lagi-lagi mengulangi Erangel pertama. Tapi itu Beami kepada DraftKings yang begitu baik. Dan sepertinya Argentina pun juga nggak akan bisa bertahan. Karena memang Blue Zone sudah membantu tim Denmark 10 kills. Kali ini Denmark versus Vietnam di penghujung match. Yes, kali ini Denmark memang sedang di atas angin sepertinya kakak. Keter harusnya bisa di reviving terlebih dahulu untuk bisa dapat power lebih dari tim Denmark. Mixen, Bimi juga berhati-hati ada emergency cover flare yang mereka bisa maksimalkan. Adanya need, 2 need dilakukan oleh tim Vietnam. Oh, stun grenade sepertinya bukan need, tapi ada solusi. Adanya need yang dilakukan oleh tim Denmark sudah mulai dilakukan juga coba untuk dapat juga, tapi itu dia Vietnam. Timingnya cukup pas. Adanya satu gerakan yang cukup baik oleh Solosi dan mendapatkan winner chicken dinner untuk tim Vietnam.